Nah, kali ini kita membahas tentang retinopati diabeticum. Definisinya itu merupakan kerusakan kapiler retina pada pasien diabetes mellitus ya. Jadi yang rusak itu adalah kapiler pada retinanya. Meskipun nanti bisa mengakibatkan banyak komplikasi ya. Nah, sebelum memahami tentang patogenesis dari retinopati diabeticum, kita harus tahu dulu nih penyusun dari kapiler di retina. Jadi, anyaman kapiler pada retina itu dia menyebar pada seluruh permukaan retina kecuali pada bagian fovea. Nah, anyaman kapiler ini itu terdiri dari 3 sel utama ini, yaitu ada sel perisit, kemudian membran basalis, sama endotel. Kita bisa lihat gambarnya kayak gini. Kalau kita kasih nomor ini 1, 2, 3, sel perisit ini itu yang bagian paling luar. Di nomor 1, membran basalis itu yang tengah-tengah yang warna hitam, 2. Kemudian sel endotel bagian yang paling dalam, 3. Nah, sel endotel ini dia duduk pada membran basalis. Nah, masing-masing dari sel ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau yang sel perisit dia menjaga struktur kapiler. Jadi agar struktur anatomis dari kapiler itu tetap terjaga, tidak berubah-ubah. Nah, kalau yang membran basalis dia menjaga permeabilitas bersama sel endotel. Nah, antara sel perisit dengan sel endotel itu memiliki perbandingan 1:1. Artinya setiap sel endotel itu biasanya memiliki 1 sel perisit ya. Udah, itu basicnya. Kemudian etiopatogenesisnya. Nah, jadi adanya retinopati diabeticum ini itu karena terjadinya aktivasi jalur poliol. Nah, jalur poliol ini apa nih? Jadi gini, ketika kadar gula darah di dalam pembuluh darah itu meningkat secara terus-menerus dalam waktu yang lama, itu akan terjadi aktivasi enzim aldose reduktase ya. Aktivasinya meningkat. Nah, apa kerja dari enzim tersebut? Kerja dari enzim tersebut itu merubah glukosa menjadi sorbitol ya, karena glukosanya itu menumpuk karena hiperglikemi, tapi dia itu nggak bisa dipakai oleh sel sehingga dia diubah menjadi sorbitol. Nah, sorbitol ini dia bersifat impermeable terhadap membran basalis pada kapiler tadi. Nah, karena dia itu tidak bisa melewati membran basal, dia menumpuk di dalam sel-sel kapiler ya, terutama pada sel endotel. Nah, menumpuknya kadar sorbitol di dalam sel itu akan mengakibatkan tekanan osmotik meningkat, sehingga tekanan osmotiknya meningkat akan mengakibatkan banyak kelainan morfologi. Nah, kelainan morfologinya itu kebanyakan terjadi pada pembuluh darah di retina. Meskipun nantinya bisa juga terjadi penumpukan sorbitol di lensa mata yang juga bisa mengakibatkan katarak. Nah, karena kita lagi bahas retinopati diabeticum, kita bahas yang ada di pembuluh darah. Nah, kelainan morfologi yang diakibatkan oleh tekanan osmotik yang meningkat karena sorbitol tinggi itu adalah terjadinya mikroaneurisma dan juga penyumbatan pada kapiler. Nah, jadi gini ya, ini tadi penumpukan sorbitol, kemudian sel perisit itu bengkak dia. Kemudian dia akan, karena dia bengkak, dia menekan ke sini sehingga pembuluh darah itu tertekan dan terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang menyempit ini memicu mikroaneurisma pada bagian belakangnya sini ya kan. Nah, adanya mikroaneurisma dan penyumbatan ini itu akan memicu terjadinya kebocoran ya. Jadi yang namanya mikroaneurisma itu pembuluh darahnya dia mencembung kayak gini, tetapi hanya pada bagian tertentu saja. Nah, misal gini. Nah, ini yang disebut sebagai bagian mikroaneurisma. Nah, karena adanya kelainan mikroaneurisma gini, dia akan lebih mudah untuk bocor ya. Bayangkan pernah lihat ban terus di sini ada tonjolan gini. Itu dia tandanya apa? Dia tandanya udah mau bocor kan, udah mau meledak. Nah, sama kayak pada kapiler ini. Nah, kebocoran ini itu akan mengakibatkan berbagai masalah. Nah, kebocoran eritrosit ya, itu akan mengakibatkan perdarahan pada retina. Kemudian kalau kebocoran plasma itu akan mengakibatkan edema. Kalau yang bocor itu adalah lipoprotein plasma, yaitu dia itu lemak. Lipoprotein plasma ini dia akan membentuk eksudat. Nah, eksudat ini nanti dia dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang terbentuk eksudat lunak sama yang keras. Kalau eksudat lunak ini dia akan memberikan gambaran cotton wool spot pada pemeriksaan funduskopi. Ya, bisa lihat ini cotton wool spot ya, dimana di sini terdapat bercak-bercak putih kayak gini. Nah, lalu mikroaneurisma tadi itu karena dia itu terjadi penyumbatan juga, dia akan mengakibatkan hipoksia dan juga inflamasi pada pembuluh darah ya kan. Nah, karena adanya hipoksia dan inflamasi, di sini dia akan memicu pengeluaran faktor angiogenetik. Angio itu artinya pembuluh darah,
genetik, itu artinya pembentukan. Nah, berarti faktor-faktor yang memicu untuk pembentukan pembuluh darah. Nah, jadi misal ini tuh tadi mikroaneurisma, di sini ada pembesaran sel sehingga menyumbat. Nah, karena dia itu tersumbat sehingga hipoksia dan inflamasi, di sini akan ada faktor-faktor pertumbuhan pembuluh darah baru sehingga bisa memicu timbulnya pembuluh darah baru seperti ini ya. Tumbuhnya pembuluh darah baru ini itu disebut sebagai neovaskularisasi. Neo itu artinya baru, vaskular itu artinya pembuluh darah. Nah, terbentuknya neovaskularisasi ini bisa di mana aja? Nah, yang pertama yang pasti bisa pada retina, kemudian iris dan lain-lain, yang mana nantinya di sini dia akan mengakibatkan manifestasi klinis yang berbeda. Nah, neovaskularisasi ini sayangnya dia tidak sekuat pembuluh darah normal ya. Neovaskularisasi ini rapuh. Kenapa? Dia cuma terdiri dari selapis sel endotel aja. Jadi kalau normalnya itu 3 biji sel kayak gini, nah di sini dia cuma endotel aja. Nah, sehingga karena dia rapuh, dia rawan untuk terjadi perdarahan yang berulang ya. Nah, perdarahan yang berulang ini dia mampu memicu terbentuknya jaringan fibrosis dan sikatrik gitu. Nah, apa akibatnya jika kejadian-kejadian ini itu terjadi pada organ-organ ini ya. Nah, ketika neovaskularisasi itu terjadi pada retina ya, kemudian dia akan terjadi perdarahan berulang dan jaringan fibrosis dan sikatrik. Jaringan fibrosis dan sikatrik ini itu akan menarik permukaan retina sehingga terjadi ablasio retina ya. Kemudian kalau pada iris, jika dia terbentuk neovaskularisasi atau neovaskularisasi pada iris itu disebut rubeosis iridis. Nah, jika neovaskularisasi tersebut itu mengalami perdarahan berulang dan juga terbentuk jaringan fibrosis dan sikatrik, iris tersebut dia bisa nempel sama lensa ya. Dia nempel sama lensa karena ada jaringan fibrosis sehingga bisa terjadi glaukoma. Nah, kemudian jika neovaskularisasi dan perdarahan dan juga pembentukan jaringan fibrosis itu terjadi pada bagian sini, maka akan bisa mengakibatkan kebutaan ya. Terutama jika terjadi seperempat diskus nervi opticus, kemudian di preretina, vitreus, dan dimanapun ya. Kemudian kalau yang di vitreus ini dia mengakibatkan pandangannya itu seperti kemerahan, kehitaman, atau keabu-abuan ya. Sehingga lama-lama bisa terjadi kebutaan. Nah, gambarannya itu seperti ini. Lihat di sini, ini terbentuk banyak pembuluh darah baru ya. Yang mana pembuluh darahnya itu berbeda dengan pembuluh darah normal. Dia sangat rapuh dan kecil-kecil, oke. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke jenis dan derajat retinopati diabetikum. Jadi retinopati diabetikum itu dibagi menjadi dua, yaitu non-proliferatif sama proliferatif. Nah, bedanya apa? Jadi gini. Dari atas ini ya, sampai segini ya, sampai segini nih, itu dia disebut non proliferatif. Kenapa dia disebut non proliferatif? Karena tidak ada proliferasi dari neovaskular, dari pembuluh darah baru, sehingga dia nggak ada pembuluh darah baru dan tidak ada proliferasi, sehingga disebut retinopati diabetikum non proliferasi, di mana hanya ditandai oleh adanya mikroaneurisma dan penyumbatan, kemudian terjadinya kebocoran dan adanya ini ya, perdarahan, edema retina dan eksudat ya. Nah, lama-lama sekitar 1-3 tahun, neuropati diabetikum non proliferatif ini dia bisa berubah menjadi neuropati diabetikum proliferatif dalam waktu 1-3 tahun. Nah, yang disebut retinopati diabetikum proliferatif itu ya ini ya, ditandai oleh ini yang khas, neovaskularisasi, di mana dia lebih parah, bisa mengakibatkan banyak komplikasi ini. Ini gambaran dari retinopati diabetikum proliferatif. Kalau yang ini retinopati diabetikum non proliferatif. Nah, masing-masing ini itu ada derajatnya. Ada yang minimal, ringan sampai sedang, kemudian berat, kemudian sangat berat. Kemudian proliferatif cuma 2, ringan sampai beresiko tinggi ya. Jadi baca sendiri definisinya. Nah, kemudian diagnosisnya ini dia cuma dari anamnesis ya, ini penting banget. Kemudian pemeriksaan fisik dan penunjang sederhana. Nah, anamnesisnya bisa dibaca sendiri. Pastikan juga pasien ini ya pasien diabetes ya. Karena pasien diabetes itu meskipun dia tidak ada gangguan pada mata, dia harus sering rutin kontrol mata ya.
dia bisa terjadi pada diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Ya, bisa dilihat sendiri ini diagnosisnya, diagnosis klinis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, sama funduskopi. Nah, diagnosis pendingnya itu oklusi vena retina atau penyumbatan pada vena retina, sehingga bisa mengakibatkan manifestasi yang mirip. Kemudian retinopati hipertensi juga, yaitu kelainan vaskuler akibat hipertensi. Kemudian komplikasinya ini ya tadi udah dibahas. Kemudian tata laksananya itu adalah kalau di dokter umum atau di fasilitas pelayanan tingkat pertama itu ketika didapatkan tanda-tanda retinopati dia harus dirujuk ke dokter spesialis. Nah, konseling dan edukasinya ini bisa dibaca sendiri, yang pasti kontrol gula ya. Ini kriteria rujukannya setiap pasien ya yang ditemukan tanda retinopati diabetik. Oke. Ini peralatan untuk diagnosis klinis tadi. Snellen chart untuk pemeriksaan visusnya, oftalmoskop untuk melihat funduskopi ya, untuk melihat gambaran seperti ini. Kemudian tropikamid untuk midriasis agar lebih mudah dalam funduskopi. Nah, prognosisnya kayak gini.